I wanna be like Jesus, so that Jesus will be seen in me. Father, help me be like Jesus. Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Yesus adalah teman terbaik dan setia yang ditulis oleh Pendeta Marolop Sagala. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Permohonan Ditolak. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 16 ayat 26. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Anak-anak, kisah ini masih lanjutan dari kisah perumpamaan orang kaya yang hidup dengan kemewahannya ketika masih hidup, dan Lazarus yang miskin dan pengemis dan sering berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Ketika orang kaya itu mati, kemudian Lazarus yang miskin itu pun mati. Kisah dalam perumpamaan itu berkata bahwa orang kaya itu dikubur dan menderita sengsara di alam maut. Sedangkan ketika Lazarus mati, lalu ia dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Lukas 16 ayat 22-23. Kisah dalam perumpamaan itu tidak mengajarkan bahwa orang mati kemudian pindah ke alam lain. Alam maut dalam perumpamaan itu dianggap neraka, dan pangkuan Abraham itu dianggap surga. Tetapi dalam perumpamaan ini, Yesus tidak mengajarkan bahwa orang mati langsung pergi ke neraka atau pergi ke surga. Dalam perumpamaan ini, Yesus melanjutkan pelajaran yang sudah dinyatakan dalam perumpamaan bendahara yang tidak jujur itu, yang menggunakan kesempatan kehidupan sekarang menentukan nasib di hari depan. Dengan kata lain, Yesus sedang mengajarkan bahwa ketika kita hidup sekarang ini menentukan nasib kita di hari kemudian. Ketika orang kaya itu memohon dan berkata, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya di dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab
aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Lukas 16 ayat 24. Permohonan itu ditolak. Permohonan itu adalah sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi, dan itu bukanlah sebuah kisah yang nyata. Itu hanya perumpamaan, karena secara prinsip tidak mungkin lagi ada komunikasi antara neraka dengan surga. Perumpamaan itu sedang mengajarkan supaya setiap orang mempergunakan kesempatan kehidupan sekarang ini dengan baik dan benar, karena perbuatan kita dalam hidup sekarang ini menentukan nasib kita pada kehidupan di hari mendatang. Oleh sebab itu, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, kehidupanmu hari ini sangat penting untuk menentukan hari depan dalam kerajaan surga. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.